sudah dikasih nggak? Coba berbagi. Wah, bisa. Bukan berbagi, bagikan layar mulai sekarang. Apa nih yang disuruh iniin? Zoom. Oke. Kelihatan nggak, guys? Kebalik. Oh, udah kelihatan. Udah? Aman? Aman. Kita mulai? Bisa? Bisa. Oke. Ini pakai moderator dulu kan, berarti? Moderatornya Siapa kamu. moderatornya? Iya, berarti pakai moderator kan? Iya ya deh, dikit doang gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Baik, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk bertatap wajah melalui aplikasi Zoom. Nah, adapun kegiatan kita pada siang hari ini yaitu penyampaian materi tentang mata kuliah pendekatan dalam kajian Islam. Nah, di sini ada 4 materi. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Fadlan Syahnedi. Yang kedua yaitu Nabila Joti. Yang ketiga yaitu Romanto. Dan yang keempat itu Mbak Rahma. Nah, dalam kesempatan kali ini akan dipandu oleh saya sendiri. Nah, adapun untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Fadlan Syahdi dengan judul Islam dalam Pendekatan Hermeneutik. Nah, oke, nggak tunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita beri kesempatan kepada Mas Fadlan untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Oke, silahkan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil susunan karya yang telah saya susun, yaitu tentang Islam dalam pendekatan hermeneutik. Nah, di sini ada di bagian pendahuluan ataupun studi kasus, yaitu studi Islam merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang seluk-beluk agama Islam. Termasuk juga di dalamnya studi Islam mencakup studi teks dan sosial. Tentunya harus terus-menerus dikembangkan sehingga memiliki kekayaan dan varian-varian temuan yang akan bermanfaat bagi eksistensi keilmuan dan memiliki manfaat pragmatis bagi masyarakat. Dalam konteks ini sangat erat kaitannya dengan teks atau redaksi, sehingga umat Islam seringkali disebut juga sebagai masyarakat dengan hadratul annas atau peradaban teks. Nah, jadi dari uraian di atas mengatakan bahwa kita itu sebagai manusia hidup ataupun disebut dengan peradaban teks. Kenapa? Karena kita banyak memahami sesuatu itu dari tulisan atau teks. Nah, dari itu maka saya coba ingin melihat pandangan tentang hermeneutik terhadap agama Islam. Nah, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan metode deskriptif dan analitik.
Adapun sumber data dalam penelitian itu merupakan sumber primer dan sekunder, di mana sumber utama yang disajikan bahan oleh mendapatkan hasil bersumber dari artikel-artikel yang terkait. Oke, kita lanjut ke bagian pembahasannya. Nah, sebelum jauh ke sana, saya ingin tanya ke teman-teman dulu. Ada yang pernah dengar istilah hermeneutik enggak? Belum. Belum. Belum ya? Belum. Nah, itu. Mungkin Belum. saya coba sedikit kilas pengertian dari hermeneutik. Secara etimologis, hermeneutik artinya tafsir, yang berarti menafsirkan, dari kata hermeneuon. Dapat ditarik 3 bentuk arti dari dasar, masih dalam koordinator makna aslinya, yaitu to say, to explain, sama to translate. Secara terminologis, hermeneutik adalah ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik objektif maupun subjektif. Nah, jadi intinya itu adalah hermeneutik sebuah metode ataupun cara kita menafsirkan teks. Akan tetapi hermeneutik ini berbeda dengan tafsir. Hermeneutik bisa dikatakan tafsir, tapi tafsir belum tentu bisa dikatakan hermeneutik. Karena apa? Karena yang pertama, ruang lingkup hermeneutik itu lebih luas. Yang kedua, ruang lingkup tafsir itu lebih kecil. Dalam artian tafsir itu hanya bisa memahami atau menafsirkan teks doang. Nah, sedangkan hermeneutik itu bisa memahami dari segi sosial, bisa dari segi massa, dan lain sebagainya. Makanya saya katakan hermeneutik bisa dikatakan tafsir, tapi tafsir belum tentu bisa dikatakan hermeneutik. Nah, teman-teman, di sini ada bidang-bidang hermeneutik. Tapi sebelum kita membahas bidang-bidang hermeneutik, saya ingin jelaskan dulu bahwa hermeneutik sebagai pendekatan studi agama itu memiliki 6 karakteristik. Pertama, hermeneutik adalah metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks. Kedua, hermeneutika adalah metode yang memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra ataupun sejarah. Nah, yang ketiga, metode hermeneutik bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks. Namun, yang dicari hermeneutik bukanlah makna sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan individualis, sekaligus objektif idealis, dan mengkaji keragaman level metafisika. Nah, yang kelima yaitu fungsi metode hermeneutik memiliki pembebasan atau liberalisme. Yang keenam, metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis lebih dekat pada spirit metode ilmu-ilmu fisika. Nah, selanjutnya di sini ada bidang-bidang hermeneutik. Yang pertama yaitu teori hermeneutika. Teori hermeneutika itu yang menitik beratkan bahasanya pada metodologi. Nah, yang kedua yaitu filsafat hermeneutika. Yaitu yang fokus bahasanya adalah menelusuri status ontologis dari upaya pemahaman atau memahami. Nah, bidang yang ketiga yaitu hermeneutika kritis yang menekankan bahasanya menyangkut upaya pembuka penyebab-penyebab distorsi dalam pemahaman. Distorsi itu kalau nggak salah pembalikan makna. Contoh tentang radikal. Banyak dari kaum-kaum kita ataupun stigma yang terjadi di masyarakat sekarang bahwa distorsi radikalisme itu adalah mengarah ke hal yang negatif. Padahal dalam kata radikalisme itu mengalami distorsi atau pembalikan makna. Sebenarnya radikal itu ya bagus, tapi yang terjadi di masyarakat sekarang kan di kaum awam bahwa radikalisme itu ke hal yang negatif. Nah, selanjutnya hermeneutika dalam memahami Al-Quran. Pendekatan hermeneutika bahasa sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia
dapat melakukan aktivitas seperti menulis, membaca, berpikir, tidak lepas dari bahasa, karena kuncinya itu adalah bahasa. Demikian juga dengan Al-Quran, bahasa teks menjadi salah satu faktor penting dalam memahami Al-Quran maupun hadis. Sebab bahasa atau teks merupakan satu-satunya yang digunakan untuk menyapa bacaannya. Nah, Al-Quran sendiri menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi yang dipakainya. Menyadari pentingnya teks ini, maka langkah pertama dalam menafsirkan Al-Quran adalah memahami teksnya yang berbahasa Arab terlebih dahulu. Nah, jadi ketika seorang musafir ingin menafsirkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, pertama yang harus dia pahami terlebih dahulu yaitu dia harus mampu untuk membaca teks-teks bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Nah, di sini ada pemikiran hermeneutika Rahman terhadap Al-Quran, bisa dirunutkan dalam 3 prinsip. Nah, jadi si Rahman ini, beliau banyak pandangan-pandangan beliau mengenai penafsiran Al-Quran melalui pendekatan hermeneutika. Nah, di sini pendapat beliau ada 3 kunci. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi epistemologi Qur'ani. Nah, dalam menjunjung tinggi epistemologi Qur'ani ada 3 poin yang penting. Yang pertama yaitu dominasi Al-Quran, yang kedua yaitu analisis sunnah, yang ketiga yaitu peran akal. Dominasi Al-Quran, Rahman beryakinkan bahwa Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam. Nah, yang kedua itu analisis sunnah. Sunnah berada urutan kedua setelah Al-Quran ataupun hadis yang biasa kita sebut. Nah, yang ketiga yaitu peran akal. Walaupun memosisikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber pertama dan kedua, akan tetapi Rahman memberikan apresiasi yang cukup dan tinggi terhadap akal, karena fungsi akal itu salah satunya untuk memahami ajaran-ajaran supaya kita paham. Nah, yang kedua yaitu metode interpretasi sistematis. Metodologi memahami Al-Quran menurut Rahman harus mengikuti langkah-langkah prosedural yang dapat dirumuskan dalam 2 hal berikut. Yang pertama yaitu pendekatan sosio-historis, dan yang kedua yaitu teori ini bersifat terbatas yang hanya bisa diaplikasikan pada persoalan hukum dan sosial dan tidak bisa diterapkan pada hal-hal metafisik atau konteks teologis. Nah, sedangkan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan sintesis logis, yaitu untuk menyentuh permasalahan metafisis teologis. Rahman menggunakan pendekatan yang ketiga ini, pendekatan sintesis logis, artinya mengevaluasi ayat-ayat bertemakan metafisis teologis. Contohnya gini, kita nggak tahu adanya Tuhan atau enggak. Nah, untuk membuktikan adanya Tuhan atau enggak, yaitu adanya makhluk. Nah, itulah yang dimaksud dalam pendekatan sintesis logis. Adanya makhluk berarti adanya pencipta. Oke, kita lanjut. Hermeneutika dalam memahami hadis. Pemahaman terhadap hadis pada dasarnya membutuhkan upaya penalaran yang seksama serta memperhatikan berbagai hal yang mengitari teks suatu hadis yang hendak dipahami. Metode pemahaman hadis Nabi SAW yang sebagainya merupakan cabang-cabang ulumul hadis adalah pendekatan tekstual dan kontekstual, pendekatan lafzi dan maknawi, pendekatan risalah dan non-risalah, pendekatan ilal hadis, pendekatan nasih wal mansih, dan pendekatan ilmu gharib hadis. Nah, ini cabang-cabang ulumul hadis ini adalah pendekatan untuk memahami hadis, karena hadis pun nggak bisa dimakan mentah-mentah, perlu penafsiran juga.
Nah, pendekatan hermeneutika dalam penafsiran hadis itu ada 3 bagian. Yang pertama, penafsiran dari dalam teks atau meaning within the text. Nah, yang kedua yaitu penafsiran terhadap hal-hal di sekitar teks atau meaning behind the text. Yang ketiga yaitu penafsiran melawan teks atau meaning in front of the text. Nah, penafsiran di dalam teks atau meaning within the text, yaitu penafsiran di dalamnya ini bertujuan utama menemukan makna objektif sebagaimana yang dikehendaki penggagas teks hadis, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi pada penafsiran dalam teks ini itu ingin mengetahui makna objektif dari hadis tersebut. Nah, yang kedua yaitu penafsiran terhadap hal-hal di sekitar atau meaning in front of the text. Sebuah pendekatan meaning behind the text ini juga ditetapkan dalam tafsir hadis. Yang dimaksudkan dalam kategori pembaca atau penafsir adalah rijalul hadis, mukharij al hadis, dan mufassir al hadis. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu penafsiran melawan teks atau meaning in front of the text. Nah, hermeneutika pada tahap ketiga ini mencurigai teks sejak awal kejadiannya. Nah, jadi hermeneutika pada penafsiran yang ketiga ini nggak makan mentah-mentah hadis Nabi Muhammad SAW. Karena sesuai dengan perkataannya Socrates bahwa untuk menemukan kebenaran yang hakiki, kalian harus meragukan segala sesuatu terlebih dahulu. Nah, jadi di ketiga ini memang dia harus berhati-hati. Karena tidak menyangkut pautkan sesuatu supaya hasil dari penafsirannya tersebut bisa objektif dan maksimal. Nah, di sini telah kritis dari saya dari beberapa jurnal yang telah direview oleh peneliti di atas berpandangan bahwa hermeneutika merupakan sebuah metode yang dapat digunakan semua orang dengan syarat orang tersebut mengetahui langkah-langkah dalam memaknai sebuah teks, lingkungan, masa waktu. Hermeneutika hampir sama dengan tafsir karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memaknai suatu yang belum lengkap ataupun jelas. Akan tetapi yang saya katakan tadi bahwa ruang lingkup hermeneutik ini lebih besar atau lebih gede daripada ruang lingkupnya tafsir. Selanjutnya yaitu kesimpulan, pendekatan hermeneutika bahasa sangat penting bagi kehidupan karena manusia itu sendiri merupakan makhluk tekstualisasi. Dalam artian kita kebanyakan sekarang memahami sesuatu itu dari tekstual. Oleh karena itu pentingnya ilmu metode hermeneutika ini agar kita enggak salah langkah dalam memahami sesuatu. Nah, selanjutnya ada sofa rasanya nyaman. Bahan lembut banyak lipatan. Kalau mau ngaku jadi teman, mohon jangan ngasih pertanyaan. Terima kasih. Any question? Kayaknya lanjut dulu ya presentasi untuk semuanya. Soalnya ini ada 4 orang ya. 4 orang dikali 15 itu 60 menit, sejam. Kembalikan ke moderator aja. Ya, moderator silahkan. Di mana ngentikan ini? Oh, ngentikan berbagi. Sebelumnya, kabar guys. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Fadlan yang telah menyampaikan tentang hermeneutika dalam pandangan Islam. Ya, dari materi-materi beliau tadi menekankan kepada kita bahwa pentingnya kita untuk belajar memahami sesuatu dari tekstualisasi untuk menafsirkan supaya kita nggak gagal paham. Nah, baik, adapun pemateri kedua yaitu Romanto dulu atau Nabila dulu ini? Aku dulu. Nabila siapa? Rahma dulu. Oh, Rahma. Baik, adapun pemateri kedua kita pada siang hari ini yaitu Saudari Rahma.
Nah, kalian kepokan dengan apa yang ingin disampaikan Saudari Rahma? Oke, untuk itu kita nggak lama-lama lagi nunggu, kita persilahkan saja kepada Saudari Rahma untuk menyampaikan materi dia pada hari ini. Silahkan, Mbak. Kok aku nggak bisa share? Host disable party fund, screen sharing. Hostnya siapa yo? Dipindahkan dulu hostnya. Fadlan, Oh iya, sorry. Fadlan Naswa. Fadlan. Mana nih Joko Rahma ini Sugitra. ya? Ganti nama, izinkan mereka file, izinkan. Mana nih cuy? Rahma. Bukan ininya di mana mindahin hostnya? Apa? Tunggu, aku yang pindahin, tunggu. Rahma udah itu Udah jadi co-host. Udah itu Rahma. Coba di-share. Ya udah. Udah bisa belum? Loading. Loading. Ya, udah. Oke, Next. udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari review jurnal atau artikel saya. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya mulai saja. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Memahami Islam dengan Pendekatan Psikologik. Masuk kepada pendahuluan, pada awalnya aspek-aspek psikologis dalam penggalian kajian Islam itu mulai akrab bersentuhan. Didasari ada tiga hal. Yang pertama itu dia mengalami krisis atau kepercayaan moral. Yang kedua, kondisi kejiwaan seseorang sangat rentan. Beberapa hal mulai membutuhkan suatu wacana yang menyejukkan, serta dapat mengurangi kejenuhan hidup sehari-hari. Salah satunya solusi yang cukup signifikan dipandang yaitu penyelesaiannya dengan menghadirkan diskursus psikologi Islam. Kemudian keberadaan psikologi kontemporer, terutama yang diwariskan oleh para psikologi Barat, belum mampu dan memecahkan problem kejiwaan umat di samping cirinya yang sangat netral. Kemudian pengkajian psikologi Islam merupakan langkah strategis untuk menggunakan model pendekatan berbasis keislaman karena ada beberapa hal yang cukup mendesak. Contohnya tadi ada beberapa hal mengurangi kejenuhan dalam kehidupan sehari-hari, mengalami krisis, terutama krisis kepercayaan dan moral. Nah, kemudian kepada pembahasan. Yang pertama, secara epistemologi, psikologi ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu psikologi yang berasal dari bahasa psike yang berarti logos, jiwa, soul, and med. In logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dengan hal itu, dengan demikian psikologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Kemudian pengertian dari Islam sendiri itu adalah asalmu, berarti damai atau kedamaian. Agama yang bersumber hukumnya yang kita ketahui berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pengertian psikologi pendidikan. Jadi masuk kepada psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari masalah pendidikan yang menggunakan psikologi atau pendekatan psikologi yang disebut dalam penelitian ini.
psikologi dapat memberikan gambaran dan penerapan mengenai pengalaman belajar seorang individu sejak lahir atau sejak lahir hingga dewasa. Kemudian, apa hubungannya antara psikologi dan keislaman? Jadi, hubungannya dalam beberapa artikel ini, hubungan antara agama dan kejiwaan itu sangat berkaitan erat. Contohnya, suatu bentuk keyakinan akan kesehatan, terletak pada sikap berserah diri kepada dimiliki seorang kepada Yang Maha Kuasa, itu termasuk psikologi, pendekatan psikologi dalam keislaman. Kemudian kaitannya dalam pendidikan Islam. Jadi psikologi Islam kaitannya dengan pendidikan Islam adalah sebuah lembaga di Amerika Serikat itu membahas tentang penyakit jiwa untuk penyembuhan melalui dampak kapasitas membaca Al-Quran. Percobaan penelitian ini terdiri dari sekelompok orang yang mengerti baca Al-Quran serta sekelompok orang yang tidak mengerti baca Al-Quran. Dan hasilnya beberapa dari kelompok yang bisa membaca Al-Quran sembuh secara bertahap, dan kelompok kedua yang menyembuhkan pula tidak signifikan. Jadi perbandingannya sangat signifikan orang yang sangat baca Al-Quran. Jadi keyakinan terhadap Al-Quran itu berdampak positif terhadap psikologi seseorang. Kemudian masuk kepada permasalahan yang dihadapi anak dengan penyelesaiannya dengan pendekatan psikologi Islam. Ada beberapa permasalahan anak. Yang pertama itu ada ADHD. ADHD ini Yang host coba di mute itu bisa, yang host bisa ambil. Mbak Junita coba di mute. Oke, next. Ya, lanjut. Tadi ADHD. ADHD ini adalah yang disebut gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Jadi ini gangguan ADHD ini biasanya kepada anak-anak yang masih berusia SD. Kemudian ADHD ini bisa juga faktor keturunan, disebabkan oleh faktor keturunan atau lingkungan sosial, serta pengaruh yang kuat itu internet atau komputer saat ini. Jadi berpengaruh terhadap pemusatan perhatian anak. Nah, cara terapi yang disarankan oleh psikologi Islam, yang pertama itu ada terapi desensitasi melalui proses pembayangan atau relaksasi, terapi sholat secara khusyuk, kemudian terapi autosugesti melalui doa-doa, sholat memberikan sugesti terhadap diri untuk berbuat baik, terapi aspek kebersamaan melalui sholat berjamaah, kemudian terapi murotal Al-Quran yang bersifat menenangkan penderita ADHD. Kemudian permasalahan yang kedua adalah ketergantungan anak terhadap smartphone. Jadi mempengaruhi prestasi belajar anak. Nah, ini salah satunya dampaknya malas mengerjakan tanggung jawab sebagai pelajar. Ketidakpuasan pada lingkungan disalurkan dalam bentuk intensitas bermain smartphone, meningkatkan kecemasan hingga ada anak yang depresi. Jadi artikel penelitian ini berdasarkan library riset ini beberapa menawarkan yang paling efektif dan sangat signifikan dengan psikologi Islam pendekatannya. Kemudian membahas tentang kesulitan belajar anak. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, secara umum disimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa sangat dipengaruhi banyak faktor psikologi siswa. Jadi dari dalam diri dan jiwa siswa itu sangat mempengaruhi kesulitan belajar. Di Indonesia kini terapi religius menggunakan doa dan zikir juga menjadi peran penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh sebagai upaya menghindar dari berbagai macam penyakit. Seperti yang kita ketahui,
Dalam agama Islam, zikir dan doa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi secara rinci kesimpulan yang dapat ditarik dalam beberapa penelitian di atas tadi, penanganan kesulitan belajar, siswa perlu menggunakan pendekatan psikologi, memasukkan tentang keislaman, dan juga cara memahami, mengerti, dan kemampuan siswa berdasarkan perbedaan, karakteristik, dan gaya belajar mereka. Dari hasil pembahasan ini, pendekatan psikologi Islam itu sangat berpengaruh dan sangat amat signifikan untuk digunakan dalam permasalahan-permasalahan anak, bahkan dalam permasalahan keyakinan orang-orang yang sakit. Bahkan disebutkan dalam penelitian ini ada orang yang sakit tapi keyakinannya dan berpikir positifnya kurang, jadi diberikan sugesti untuk meyakini bahwa dia sembuh. Itu adalah salah satu contoh dalam penelitian ini yang saya baca. Kemudian masuk kepada telaah kritis. Nah, berdasarkan artikel-artikel tadi dapat dipahami bersama bahwa relevansi pendekatan metode psikologik dan Islam sangat erat. Psikologi secara umum dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau gejala jiwa manusia, dan sedangkan Islam adalah agama yang memegang peranan penting dalam kejiwaan manusia. Hubungan antara agama dan kejiwaan serta kaitan agama dan psikologi yang merupakan keyakinan akan kesehatan jiwa. Mempunyai sikap pasrah dan biasanya menumbuhkan sikap optimis serta positif. Pendapat beberapa para ahli psikologi, pendekatan psikologi dalam pendidikan Islam sangat diperlukan agar dapat memudahkan guru atau pengajar serta orang tua di rumah memahamkan pembelajaran kepada anak, karena ketika guru atau orang tua memahami psikologi anak, kejiwaan anak, apa yang ia sukai, apa yang menjadi permasalahannya, itu akan sangat mudah dalam memasukkan pemahaman tentang agama serta pembelajaran-pembelajaran yang umum. Kemudian masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan, demikian dari berbagai ragam pendapat dan referensi di atas, dapat disimpulkan jika seluruhnya merupakan bentuk kesatuan yang mempunyai keterkaitan dalam perkembangan ilmu psikologi dan ilmu jiwa. Pada pendidikan Islam sendiri pun, pendekatan pada ilmu psikologi ini digunakan sebagai landasan dalam mengetahui bagaimana tingkat keimanan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan seseorang. Selanjutnya, pemaparan akan pendekatan dipahami sebagai ilmu yang membahas segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini, sehingga pada akhirnya pendekatan akan ilmu psikologi dan Islam apabila dikaji dalam pendidikan Islam itu menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pendekatan psikologi dalam memahami Islam itu dijadikan menjadi pendekatan psikologi Islam. Karena pendekatan psikologi Islam menjelaskan mengenai ilmu dan jiwa ada di dalam pendidikan serta Islam melandasi setiap proses dan kehidupan, maka keduanya dapat menjadi landasan yang kuat dalam runtutan proses kehidupan, tetapi ada berbagai macam kritik dari para ulama yang mengenai psikologi Islam ini. Beberapa belum secara tegak untuk diakui bahwa pendekatan psikologi Islam ini dapat digunakan di seluruhnya dalam bidang aspek, misalnya dalam pendidikan atau kehidupan bermasyarakat. Jadi semua artikel yang saya review di sini secara semuanya menyimpulkan bahwa psikologi Islam yang dijabarkan dalam artikel ini harus banyak referensi lagi dan banyak berbagai macam koreksi lagi. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kekurangan dan hilap yang saya ucapkan, terima kasih. Mungkin dari kawan-kawan ada pertanyaan atau lanjut dulu? Lanjut dulu. Istirahat dulu, Mbak. Minum.
Lanjut dulu. Moderator. Oke, baik. Bagaimana Terima nih, kasih moderator? kepada Saudari Rahma yang sangat bergebu-gebu sekali ya ketika menyampaikan materi, bahkan sampai suaranya hampir hilang tadi. Nah, jadi intinya bahwa psikologi dan Islam itu ada keterkaitan yang signifikan, baik itu dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Akan tetapi ada sebagian pandangan bahwa mengatakan dunia psikologi nggak bisa mencangkup keseluruhan tentang agama Islam ataupun pendidikan Islam. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke pemateri ketiga nih, nggak sabaran kan? Setelah pemateri kedua yang telah menyampaikan menggebu-gebu, kita masuk ke pemateri ketiga yaitu Mas Romanto. Nah, beliau merupakan alumni S1 UIN dan sekarang masih di UIN juga S2. Nah, adapun judul beliau yang diangkat pada hari ini yaitu Pendidikan Islam dalam Pendekatan Sosiologi. Wih, penasaran nih. Ya udah, nggak banyak buang waktu. Saya sebagai moderator mempersilahkan kepada Romanto untuk menyampaikan pemikiran beliau pada forum ini. Silahkan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri akan membahas hasil daripada karya saya atau pemikiran saya, yaitu pendidikan Islam dalam pendekatan sosiologi. Untuk dosen pengampu sendiri yaitu Bapak Dr. Imam Mahali MPD, kemudian ini disusun oleh saya sendiri. Pada kesempatan kali ini teman-teman, ada 4 pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Maaf ini teman-teman agak error waktunya. Pada pendahuluan latar belakang saya yaitu ada 3 poin. Agama Islam adalah salah satu agama terbesar di Indonesia dan ini menurut Kemendagri jumlah Muslim di Indonesia itu sekitar 2.370,50 juta jiwa atau sekitar 86,93%. Kenapa psikologi ini dibutuhkan dalam memahami Islam? Karena sosiologi adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam memahami Islam. Karena memahami Islam tidak hanya dengan satu pendekatan. Sosiologi dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan memahami Islam. Karena sosiologi adalah kalau kita bisa kenal itu yaitu interaksi di masyarakat. Tujuannya apa? Dalam tujuan penelitian saya yaitu sosiologi dijadikan sebagai salah satu alat dalam memahami ajaran Islam. Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, maka perlu alat untuk memahami. Salah satunya yaitu sosiologi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang saya teliti dari 11 artikel, dari keseluruhan artikel menyatakan bahwa pendekatan sosiologi dapat dijadikan sebagai alat dalam memahami agama Islam. Dari 11 artikel itu mereka berpendapat bahwa pendekatan sosiologi ini bisa digunakan dalam memahami Islam sebagai agama yang nomor 1 di Indonesia saat ini. Kemudian untuk metode yang tentunya yaitu metode perpustakaan atau lebih dari riset, ini dari 11 artikel yang terakreditasi SINTA dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 3. Untuk metode riset sendiri teman-teman sudah kita ketahui yaitu kita membaca keseluruhan daripada artikel itu, kemudian kita tuangkan hasilnya dalam hasil dan pembahasan.
Hasil dan pembahasan yang akan saya sampaikan ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam, yang kedua pengertian sosiologi, yang ketiga pendekatan sosiologi, yang keempat pendidikan Islam dalam pendekatan sosiologi. Yang pertama pengertian pendidikan Islam. Pendidikan yaitu proses yang tadinya tidak tahu, kita menjadi tahu. Itulah pendidikan secara singkat. Kalau secara panjang dari salah satu bukuan dalam bukunya mengatakan pendidikan ada sebuah proses yang ditempuh seorang peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kalau Islam sendiri sudah kita tahu bahwa Islam adalah agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk sumber utamanya, untuk sumber penunjangnya yaitu sudah kita ketahui ada qiyas dan ijma. Untuk selanjutnya pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses yang termasuk perubahan-perubahan sosial. Ini menurut Nasihin dan Mulyadi. Kemudian dalam artikel lain, sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan manusia dan kelompok. Kemudian menurut Isma 2020, sosiologi adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial yang mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab dari pola pikir dan tindakan manusia yang teratur. Kalau peneliti bisa simpulkan, pengertian sosiologi adalah interaksi yang ada dalam masyarakat, itulah sosiologi. Untuk pendekatan sosiologi adalah suatu pandangan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Ini menurut Andrian 2020. Dalam pendekatan sosial ini, teman-teman, banyak sekali teori-teori yang mendukung dari pendekatan sosiologi. Jadi, bagi peneliti ada 3 teori penting. Yang pertama yaitu teori struktur fungsional. Struktur fungsional yaitu peran individu dalam masyarakat. Jika dia seorang ayah, maka itulah fungsinya bagi seorang ayah. Jika dia seorang ibu, maka itulah fungsional seorang ibu dalam masyarakat. Kalau secara menyeluruh, itu bisa kita kaitkan dalam ilmu ekonomi, kemudian ilmu agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teori konflik. Teori konflik yaitu teori antara perbedaan kepentingan antara yang mayoritas, itu biasanya seperti itu kalau gambaran singkat untuk teori konflik. Kalau contohnya itu antara owner atau pemilik perusahaan dengan karyawan, itu biasanya ada kepentingan yang mereka saling bertentangan. Yang satunya mencari untung, yang satunya hanya membantu. Ini ada teori konflik seperti itu dalam sebuah jurnal yang aku baca atau dalam sebuah artikel. Kemudian teori intuisional simbolis, yaitu tentang simbol-simbol yang ada dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yang terakhir, pendekatan Islam dalam pendidikan Islam dalam pendekatan sosiologi. Sosiologi pendidikan bukan ilmu yang membahas aspek sosiologi tentang permasalahan-permasalahan pendidikan yang fundamental. Ini Mutfairia dan Mauna 2020 dalam artikelnya. Ada 3 yang mereka bahas dalam penelitiannya, yaitu pendekatan individu. Apa sih pendekatan individu? Pendekatan individu adalah memahami sikap individu itu sendiri, baik tingkah lakunya, sikapnya, kemudian tindakannya di masyarakat. Kemudian pendekatan sosial. Apa sih pendekatan sosial? Pendekatan sosial adalah interaksi yang ada di dalam masyarakat, baik itu antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Itu pendekatan sosial secara umumnya. Kalau pendekatan interaksi yaitu interaksi yang ada dalam lingkungan masyarakat, baik itu dengan antara ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun sebaliknya. Untuk kesimpulannya, teman-teman, pendekatan sosial adalah suatu pandangan atau paradigma yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya. Nah, kalau saya telaah dari 11 artikel yang saya baca, bahwa pendekatan sosiologi dalam memahami Islam itu perlu. Karena pendekatan sosiologi adalah interaksi atau hubungan di masyarakat itu sendiri. Apalagi Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama terbesar di Indonesia. Perlu kita memahami Islam dalam konteks sosiologi yaitu bermasyarakat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Saudara Fadlan.
Baik, terima kasih kepada Mas Romanto telah menyampaikan materinya yang asik, yaitu tentang pendekatan Sosiologi. sosialisasi. Sosiologi terhadap Islam. Nah, jadi kuncinya itu yaitu bahwa memang di dalam Islam itu ada keterkaitannya tentang sosial ataupun interaksi kepada sesama manusia. Terlebih kita harus sering-sering wastainu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu salah satu implementasi yang ada pada interaksi sosial. Nah, selanjutnya materi terakhir, yaitu saudari kita Nabila Joti. Nah, nggak sabar kan apa nih materi yang akan dibawakan oleh saudari Nabila? Oh, di sini tentang memahami Islam dengan model pendekatan interdisipliner. Nah, oke. Mungkin karena kita udah nggak sabar ingin memahami materi tersebut, kita persilakan kepada saudari Joti untuk menyampaikan hasil dari pekerjaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan makalah saya, artikel yang berjudul Memahami Islam dengan Model Pendekatan Interdisipliner. Oke, next. C. Oke, jadi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, maka muncullah banyak ilmu yang mengkaji Islam dengan beberapa pendekatan dan metode untuk mempelajari Islam. Nah, studi Islam pun semakin berkembang. Islam tidak hanya sekedar dipahami dalam pengertian historis dan doktriner, tetapi telah menjadi fenomena yang kompleks. Mengkaji dan mendekati Islam tidak lagi hanya dari satu aspek, tetapi dibutuhkan metode dan pendekatan interdisipliner. Salah satu sudut pandang yang digunakan bagi pengkajian Islam itu adalah pendekatan interdisipliner. Berdasarkan sudut pandang tersebut, Islam dapat dipahami dalam berbagai dimensinya. Betapa banyak persoalan umat Islam hingga dalam perkembangannya sekarang bisa dipelajari dengan pendekatan satu kesatuan ilmu pengetahuan yang serumpun. Oke, next. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis terhadap suatu masalah yang dikaji. Pendekatan ini muncul sebagai bentuk dari tuntutan modernitas dan globalisasi dalam mengkaji Islam yang saintifik dan secara serius melibatkan berbagai tempat. Jadi studi interdisipliner yang dimaksud adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang, atau bisa disebut sebagai perspektif. Dalam studi misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan. Pentingnya pendekatan ini semakin disadari keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Jadi studi Islam interdisipliner ini merupakan pengembangan dari penjabaran dari 3 topik, yaitu pendekatan filsafat, sosiologi, dan sejarah, yang penekanannya lebih diarahkan pada aspek aplikasinya. Oke, yang pertama itu ada studi Islam pendekatan filsafat, yang menjabarkan tentang iblis dan kontroversi penafsiran klasik dan modern, yang menjelaskan mengenai rencana Tuhan untuk menciptakan dan mempersiapkan seorang khalifah di bumi. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30-34, kisah iblis dalam surat Al-Baqarah pada awalnya menggambarkan masa penciptaan Adam oleh Tuhan dianggap sebagai the only one khalifah on the earth.
amanah kekhalifahan ini rupanya kurang mendapat simpatik di kalangan malaikat, karena itu mereka memprotes dan menolak kebijakan tersebut. Menurut Syekh Mustafa Al-Maragi, perbedaan pendapat atau persepsi di kalangan ulama mengenai ayat ini berkisar pada dua hal. Pertama, iblis adalah sejenis jin yang berada di tengah ribuan malaikat, berbaur dengan sifat dari sebagian dari mereka. Kedua, iblis itu dari malaikat karena perintah sujud di sini tertuju pada malaikat karena zahir ayat yang berupa bahwa ia tergolong mereka. Dalam wacana tafsir klasik dan modern, persoalan pertama yang muncul ketika memperbincangkan eksistensi iblis itu adalah makna sujud. Terhadap kata ini, semua menafsir baik klasik dan modern sependapat bahwa kata sujud yang dimaksud ialah sujud tahiyat atau penghormatan, bukan sujud dalam pengertian ibadah atau menghambakan diri pada Adam. Yang kedua ialah studi Islam pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam studi Islam yang mencoba untuk memahami Islam dari aspek sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga pendidikan dengan pendekatan sosiologis dapat diartikan sebagai sebuah studi yang memanfaatkan sosiologi untuk menjelaskan konsep pendidikan dan memecahkan berbagai problem yang dihadapinya. Yang terakhir ada studi Islam pendekatan sejarah. Melalui pendekatan sejarah, Islam akan memiliki landasan yang kuat sehingga menjadi hubungan mata rantai yang jelas antara pendidikan yang dilaksanakan sekarang dengan pendidikan yang dilaksanakan di masa lampau atau yang masa lalu. Bangunan ilmu pendidikan Islam yang didasarkan pada pendekatan sejarah akan memiliki landasan yang lebih realitas dan empiris karena bertolak dari praktik pendidikan yang benar-benar telah terjadi. Ilmu pendidikan Islam dengan pendekatan sejarah merupakan sebuah bentuk aspirasi atas berbagai peristiwa di masa lalu untuk digunakan sebagai bahan renungan dan pelajaran bagi pengembangan Islam di masa saat ini. Belum, sebelumnya. Lagi, 2. Satu lagi. Oh, tadi. Oke, jadi interdisipliner merupakan kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang secara bersamaan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya dengan menggunakan satu pendekatan saja. Misalnya dalam mengkaji teks agama, seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis sekaligus, bahkan masih perlu ditambah dengan pendekatan hermeneutik. Oke, yang terakhir aja. Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan atau yaitu pertama, pengembangan pembidangan studi Islam dan pendekatannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kedua, adanya penekanan terhadap bidang dan pendekatan tertentu dimaksudkan agar mampu memahami ajaran Islam lebih lengkap atau komprehensif sesuai dengan kebutuhan tuntutan yang semakin lengkap dan kompleks. Ketiga, perkembangan tersebut adalah satu hal yang wajar dan seharusnya memang terjadi kalau tidak menjadi pertanda agama semakin tidak mendapat perhatian. Dengan demikian, studi Islam interdisipliner diperlukan agar cara pandang manusia tidak berkutat pada kajian teks saja, akan tetapi bisa dengan menggunakan kajian-kajian lainnya. Dan dapat ditarik beberapa catatan dari hal itu adalah perkembangan pembidangan studi Islam dan pendekatannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dengan adanya penekanan terhadap bidang dan pendekatan tertentu. Oke, jadi kesimpulannya ialah pendekatan merupakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek yang sesuai dengan paradigmanya. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan yang sangat penting untuk digalakkan apabila jika pendekatan ini digunakan untuk memahami pesan Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Interdisipliner adalah sebuah kajian dengan menggunakan beberapa pendekatan atau sudut pandang yang digunakan secara bersamaan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik
dibandingkan dengan yang hanya menggunakan satu pendekatan saja. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Bila Jyoti telah menyampaikan materi tentang pendekatan agama Islam melalui pendekatan interdisipliner. Memahami agama Islam atau Islam melalui pendekatan interdisipliner. Nah, dari paparan beliau tadi, intinya itu ya kita harus banyak-banyak mendapatkan referensi tentang suatu bidang ilmu. Nah, untuk mendapatkan beberapa referensi itu atau pendekatan itu, kita bisa melalui pendekatan interdisipliner. Salah satunya tadi untuk memahami Islam, yaitu ada pendekatan histori, pendekatan sosiologi, bahkan sampai pendekatan hermeneutik. Nah, baik, pemateri telah menyampaikan semua aspirasi yang mereka punya. Nah, selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertama kira-kira berapa ya? Tiga penanya dulu kayaknya. Empat penanya untuk pertama. Saran aja moderator, halo. Halo, gimana? Kalau bisa kita maksimalkan waktunya, berhubung waktu sudah 2:30, jadi masing-masing presentator memiliki satu pertanyaan begitu. Nanti kalau seandainya lebih waktunya, masih ada waktu, boleh nanti kita lanjutkan pertanyaan kembali. Berarti satu moderator satu pertanyaan. Satu presentator, ya. Nah, ya makanya saya bilang saya buka 4 pertanyaan. Satu materi, satu pertanyaan. Ada 4 pemateri, Bang. Mungkin. Iya, 4 materi. Masing-masing materi itu satu pertanyaan, maksud saya itu gitu. Saran saja. Iya. Ya, saya buka 4 pertanyaan, satu materi, satu pertanyaan. Karena waktu kita udah mepet, kebetulan saya ada isi jadwal Imam Asar di Masjid Istiqlal. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya, sebutkan nama serta tujuan ketanya pada materi siapa, pemateri siapa. Silakan, angkat tanganmu, Segi. Nggak ada yang nanya nih. Halo. Udah paham semua berarti. Wah, Mbak Jyoti, ada yang mau ditanya lagi kah? Atau mau diulas balik? Ya udah, mungkin dari moderator diri dulu ya untuk memancing audiens. Pertanyaan saya kepada apa ya? Mas Romanto aja dulu kayaknya. Nah, mungkin seberapa penting pendekatan sosiologi terhadap ajaran Islam dan seberapa jauh implikasi yang diberikan pendekatan sosiologi terhadap ajaran Islam itu sendiri. Mungkin itu dulu untuk pemancing. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Fatan untuk pertanyaannya. Berapa penting sih pendidikan pendekatan sosiologi dalam memahami Islam sama implikasinya? Untuk pendekatan sosiologi itu hampir sama dengan pendekatan yang lain. Artinya memiliki poin penting untuk memahami Islam. Ketika kita bicara sosiologi, berarti kita bicara bermasyarakat. Untuk memahami Islam secara masyarakat, khususnya di Indonesia, dengan 6 agama yang sudah diatur oleh negara, jadi penting untuk memahami secara sosiologi, secara bermasyarakat. Karena agama Islam itu agama terbesar. Di situ ada interaksi, ada toleransi, ada kemudian saling memahami antara umat beragama, kemudian antar etnis juga. Kita penting sekali dalam memahami
Islam dengan konteks pendekatan sosiologi. Kemudian bagaimana implikasi atau contoh atau di kehidupan nyatanya, yaitu toleransi antar agama, saling saling toleran terhadap agama, yaitu agama Islam dengan agama Kristen, kemudian agama Islam dengan agama yang lain. Ketika saat ini, contohnya saat ini ketika Ramadan, itu kita harus saling memahami, saling toleransi, itu implikasinya dalam bermasyarakat. Ketika agama tidak bisa dipahami secara sosiologi, maka yang pastinya akan terjadi banyak kesinggungan atau ini apa itu crash kalau bahasa kita kan. Itu Mas Fatlan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik sekali jawaban dari saudara Mas Romanto. Baik, silakan kepada teman-teman yang lain. Masih ada pertanyaan atau sebuah penasaran yang ingin diungkapkan atau tanggapan mungkin? Saya, Mas. Atau masukan? Saya, Gimana, Mas. gimana? Saya. Oh, saudari Rahma. Ini pemateri lawan pemateri ya? Baiklah, saya ingin bertanya kepada Nabila Joti. Oke. Judul saudari memahami Islam dengan model pendekatan interdisiplinar. Nah, pertanyaan saya, apakah pendekatan interdisiplinar ini, karena kan kita jurusannya S2 PGMI, jadi pertanyaan saya adalah, apakah pendekatan interdisipliner ini dapat digunakan di MI? Karena yang saya baca adalah interdisipliner ini adalah suatu pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai macam sudut pandang. Nah, apakah bisa digunakan di SD atau MI, dan gimana contohnya kita menerapkan itu di SD dan MI? Terima kasih. Oke. Mungkin saya ulangi pertanyaan tadi ya dari saudari Rahma kepada Mbak Nabila Joti. Apakah pendekatan interdisipliner dapat digunakan di madrasah ibtidaiyah? Apabila dapat digunakan, apa contoh konkretnya? Oke, baik. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, ditampung dulu. Boleh. Baik, kepada teman-teman yang lain. Biasanya Zulhijrah, Farah, sama Naswa ini. Karisma. Hafifah. Biasanya Hafifah mana nih? Hadir. Mau ngasih pertanyaan nggak? Nanti dulu, mikir dulu ya. Oh, oke, siap. Jadi gimana teman-teman yang lain? Zulhijrah, Farah, Naswa. Tunggu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan materinya, Kata atau mungkin ada Naswa, pendapat baru. Sambil nunggu masuk ke kritik sama saran aja, kata Naswa. Oh, iya, boleh. Oh, kita ada kritik saran ya. Nah, baik. Mungkin sesi selanjutnya yaitu mengenai masukan kritik ataupun saran dari rekan Aduen terhadap pemateri. Mungkin dari pemateri pertama dulu ya, Fadlan. Yuk, silakan yang mau memberikan saran atau masukan. Ayo yang lain gimana? Yang Ayo. off cam ini coba. Teman-teman. Ayo dihidupkan diskusinya, kawan-kawan. Ayo yang off cam mungkin yang lagi rebahan atau baring atau apa boleh
masuk ke nimbrung ke dalam forum dulu. Gimana buat kritik, saran, masukan, dan lain sebagainya buat pemateri pertama? Atau secara keseluruhan aja ya? Karena waktunya mepet benar. Yang mau memberikan masukan secara keseluruhan terhadap materi hari ini atau terhadap pemateri hari ini, silahkan diberi kesempatan untuk Oke, izin menyampaikan. moderator, saya Oke. memberi masukan, kritik, dan saran. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai presentator pada hari ini, mulai dari Padlan, Romanto, Rahma, dan juga siapa satu Nabila Jati. Nabila. Oke, presentasinya sudah bagus ya, sama seperti minggu-minggu kemarin. Materi yang disampaikan sudah lumayan bagus dan juga agak bisa diserap sedikit-sedikit, walaupun ya mungkin ada yang kata-kata sedikit yang tidak tahu kan, karena bahasa-bahasa ilmiah itu banyak sekali yang ada di artikel-artikel kita ini. Nah, jadi itu untuk kritik mungkin sudah bagus semua ya. Untuk saran sih, ini terhadap moderator. Moderator kita ini sangat luar biasa sekali, karena setiap presentator yang mempresentasikan materinya disimpulkan. Coba tepuk tangan dulu kawan-kawan dari rumah masing-masing ya. Oke, itu yang pertama. Dan juga yang kedua, saran saja untuk moderator lebih menghidupkan diskusinya, karena di sini kayaknya banyak yang rebahan. Nah, kalau bisa, bukan yang rebahan sih, yang off-cam umumnya ya, off-cam. Nggak tahu, mungkin ada kesibukan di luar ya, begitu. Mungkin ada hal-hal yang lain begitu. Nah, saran saya untuk moderator ke depannya boleh diaktifkan atau dipancing kawan-kawannya biar bisa aktif diskusi kita ini gitu, kawan-kawan. Dan harapan saya sebagai anggota audiens diskusi kita pada hari ini, harapan besar saya untuk kedepannya agar lebih aktif kembali diskusi kita ini, agar lebih efisien lagi diskusi kita ini. Karena mengapa? Ya, kayaknya untuk membahas mengenai pendekatan Islam, mengenai psikologi dan juga sosiologi, kayaknya kalau seandainya lebih mendalam lagi kita bahas, kayaknya lebih seru loh kalau seandainya diskusi kita ini hidup begitu. Jadi itu kata hati dari saya. Mungkin ya kalau seandainya mungkin ada yang tersinggung, mohon maaf. Itu emang benar-benar menyinggung ya. Dan juga untuk kawan-kawan, itu harapan saya. Ya, terima kasih moderator. Kami kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada saudari Holkin telah menyampaikan unek-uneknya kepada kita semua. Mungkin dari moderator juga, untuk kedepannya saya harapkan penerus saya sebagai moderator kalau bisa besok wajib on cam, kecuali harus izin, dan izinnya alasan yang logis. Itu saran saya untuk moderator kedepannya. Oke, izin. Nah, baik teman-teman yang lain gimana? Masih ada masukan, tanggapan, saran, dan lain minggu depan kayaknya terakhir ya, saya yang moderator. Ayo Mas. Minggu depan kayaknya saya yang moderator ya. Atau Mbak Nabila Joti udah mau menjawab nih sama pertanyaan tadi. Oke, Instruksi itu Mbak Farah angkat tangan. Oh, itu mic-nya di off tadi. Oke, silakan. Oke, tadi pertanyaannya, gimana ini? Jadi siapa yang dipersilahkan? Moderator menengahi itu. Diam. Sekarang saya beri kesempatan kepada saudari Farah untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. berikan kesempatan untuk saya berbicara. Baik, di sini saya lebih ingin menanyakan pemateri ke berapa ya tadi Mbak Rahma tentang psikologi, pendekatan dalam psikologi. Pemateri kedua.
Nah ya, jadi timbul aja sedikit pertanyaan yang ingin ditanyakan, bahwasannya mengapa sih kita belajar perlunya pendekatan pengkajian Islam dalam segi psikologi. Mengapa kita perlu belajar pengkajian dalam sisi psikologi? Apa kaitannya kita sebagai manusia yang sosial yang harus bersosialisasi. Sosial diploman. Jadi mengapa kita perlu mempelajari pendekatan pengkajian ini dalam sisi psikologinya? Ada apa sih di dalam psikologi seseorang itu terhadap pengkajian Islam ini gitu. Terima kasih Mbak, terima kasih moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum. Baik, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ulangi lagi pertanyaan, seberapa urgensinya sih psikologi itu terhadap pendidikan Islam? Mungkin seperti itu ya tadi kira-kira pertanyaannya. Baik, gimana para pemateri, udah ada jawaban yang telah disiapkan? Mungkin Mbak Nabila Joti tadi mau jawab dulu. Izin bertanya dulu, mungkin dikumpulkan dulu pertanyaannya, satu lagi ya. Boleh, one more again. Oke. Come on. Terima kasih saudara moderator yang sangat luar biasa. Iya, saudaraku, cintaku. Sudah, saya mau ngomong. Oke, terima kasih saudara moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara pada kali ini. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudara moderator, yaitu Muhammad Fadlan Syahnaidi. Oke. Jadi materinya tadi mengenai hermeneutik ya, itu saudara Fadlan. Hermeneutik. Ya, itu penafsiran ya. Iya. Ya, oke. Jadi sedikit bertanya untuk mengenai hermeneutik ini. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya hermeneutik ini adalah cakupannya lebih luas daripada penafsirannya. Begitu, Mas Fadlan? Siapa yang habis baterai ini? Lanjut, guys. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa hermeneutik ini adalah pencakupannya lebih luas daripada penafsiran. Jadi minta tolong sebutkan apa saja kira-kira konteks yang bisa ditafsirkan dalam hal apa ini hermeneutik ini. Macam kayak penafsiran tafsir kan. Tafsir itu bisa kita buat gimana ya, bisa kita untuk menafsirkan Al-Quran gitu kan, ayat-ayat Al-Quran dan juga kandungan-kandungannya. Nah, jadi itu contohnya. Nah, minta contohkan hermeneutik ini apa saja kira-kira yang bisa ditafsirkan melalui hermeneutik ini. Itu saja sih, nggak terlalu banyak. Terima kasih saudara moderator. Kami kembalikan ke saudara moderator Muhammad Fadlan Syahnaidi. Oke, terima kasih kepada saudara Hulkin telah memberi pertanyaan. Baik, pertanyaan sudah terkumpul semua pemateri sudah mendapatkan pertanyaan juga dari audiens. Selanjutnya mungkin jawaban ya. Jawaban yang akan diberikan mungkin saya beri kesempatan kepada saudari Joti untuk memberikan jawabannya terhadap pertanyaan dari saudari Rahma. Gimana saudari Joti, udah siap belum? Oke, sudah. Saudari Joti. Iya, sudah siap. Oke, silakan diberi jawaban dan terima tanggapan. Oke, baik, terima kasih moderator. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma. Tadi pertanyaannya, apakah pendekatan interdisipliner dapat digunakan di MI atau SD dan bagaimana contohnya? Nah, jadi pendekatan interdisipliner tuh pengertiannya adalah pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Jadi, cara memahami sesuatu atau menyelesaikan masalah tertentu dengan cara menyertakan dan mengaitkan dua atau lebih disiplin ilmu secara mendalam. Nah, contohnya itu
kayak kita pembelajaran tematik itu kan dia sudah menggabungkan beberapa mata pelajaran ya. Itu menjadi salah satu contoh juga kayak tadi misalnya ketika sedang sedang mengkaji gitu, pendekatannya tuh nggak hanya satu aja, kayak tadi ada sosiologi, historis, dan sejarah. Nah, jadi interdisipliner itu penggabungan berbagai sudut pandang, kemudian kayak jadikan satu untuk menemukan hasil yang lebih baik gitu daripada yang hanya menggunakan satu pendekatan saja. Oke, Mbak Rahma, apakah dapat dipahami? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Joti. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Farah terhadap materi Saudari Rahma. Mungkin bisa diberi tanggapannya atau jawaban? Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Izin menjawab, Mbak Farah. Seperti yang saya tegaskan di awal tadi, di latar belakang atau pendahuluan saya, permasalahan kenapa harus adanya pendekatan psikologi Islam. Itu adanya karena saat ini dunia mengalami krisis, terutama krisis kepercayaan dan moral. Nah, krisis kepercayaan dan moral ini, psikologi di sini sebagai metode yang digunakan untuk mengajarkan agama terhadap jiwanya manusia. Jadi psikologi di sini, jadi contohnya saja seperti ini. Banyak anak-anak yang tahu berbagai macam game di dalamnya seperti berbagai contohnya lah. Tapi kalau ditanya tentang agama, mereka kurang dalam menanggapi atau kurang pengetahuan dalam agama. Jadi psikologi di sini bagaimana caranya seorang guru atau orang tua memahamkan dan memahami jiwanya seseorang atau anak ini dengan memasukkan agama-agama atau ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, itu. Dan kemudian contoh selanjutnya yang saya tegaskan tadi dalam pembahasan saya ada permasalahan anak yang disebut ADHD. ADHD ini gangguan pemusatan kefokusan. Jadi fokus anak ini tidak dalam satu titik. Jadi gangguannya kesulitan dalam pembelajaran. Nah, psikologi Islam dapat mencegah ini dengan pemusatan, memasukkan ajaran-ajaran agama Islam dengan memahami psikologi Islam ini dengan contohnya mengajarkan anak gimana caranya sholat yang khusyuk, hanya memikirkan Allah, terus membaca Al-Quran dengan memahami arti-artinya dengan diawasi orang tua. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan secara singkatnya. Kalau kurangnya mungkin kawan-kawan ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan tadinya gimana? Coba. Pertanyaan tadi itu seberapa urgensinya? Apa sih urgensi dari psikologi terhadap ajaran Islam atau terhadap diri kita sendiri gitu? Pentingnya psikologi itu sendiri. Izin menambahkan. Wah, Saudari Afifah yang kita tunggu-tunggu dan nanti-nantikan. Silakan. Udah, oke, lanjut. Boleh masuk, Saudari Afifah? Ya, silakan. Saudari Afifah. Bentar. Ini saya udah nyiapkan pulpen sama buku untuk nyatat perkataan saudari. Two minutes later. Hilang materiku. Oke, lanjut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi pertanyaan dari Mbak Farah itu, seberapa pentingnya sih psikologi untuk memahami Islam? Itu ya, Mbak. Nah, kalau menurut saya itu sangat penting untuk untuk sisi psikologi untuk memahami Islam itu. Karena kenapa? Karena untuk memahami Islam harus mulai dari diri kita sendiri, mulai dari manusianya pribadi, bagaimana dia siap enggak mentalnya untuk memahami Islam itu sendiri, begitu. Nah, dalam urgensi psikologi terhadap pemahaman Islam sangat penting karena dapat membantu individu memahami agama mereka dengan lebih baik dan lebih dalam lagi. Nah, kita kan kalau psikologi itu kan berkaitan dengan diri kita, mental manusia, begitu. Jadinya untuk memahami Islam harus siap dari mental kita, dari kayak yang dijelasin sama Bapak tadi itu loh, sama yang di mata kuliah psikologi pendidikan tadi, ada kan yang dibahas tentang pemahaman agama dari diri kita dulu, mulainya dari diri, makanya bisa ke memahami agama, begitu. Bisa dipahami nggak maksudku? Ya, Sangat bisa dipahami. Bagus. Baik, terima kasih kepada Saudari Hafifah telah memberikan tambahan jawaban. Sama-sama. Mungkin masih ada ingin yang menambahkan lagi? Naswa. Oke, ini dia Flamboyan Squad. Silakan Naswa, kita beri kesempatan. Saya ingin menambahkan pertanyaan yang dari Mbak Farah terkait dengan materi yang disampaikan Rahma. Nah, dari beberapa literatur review yang udah dikemukakan Rahma tadi, dan menurut beberapa penelitian terkait urgensi memahami Islam dengan pendekatan psikologis itu, yaitu balik ke tujuan hakiki psikologi tadi. Psikologi Islam adalah tujuannya merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, eksistensi psikologi Islam ini bisa kita lihat dari sejarah periodisasinya. Nah, untuk urgensi pendekatan psikologi dalam memahami Islam ini digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kadar dan tingkat ajaran Islam yang sesuai dengan tingkat umur seseorang. Nah, hingga ajaran Islam yang tidak berubah menjadi semata-mata sistem nilai tanpa teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan pendekatan psikologis ini, kita bisa memahami Islam itu sesuai dengan umurnya masing-masing, gitu. Tentu kita nggak bisa menyamakan materi Islam yang kita ajarkan dengan mahasiswa dengan anak usia dini kan. Nah, inilah perlunya pendekatan psikologis tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Naswa telah memberikan sebuah tambahan dari berupa jawaban. Oke, selanjutnya mungkin karena waktu kita mepet, saya langsung jawab aja sebagai pemateri. Pertanyaan dari Saudara Hulkin, ruang lingkup hermeneutik itu mencakup apa aja sih? Dia bisa menafsirkan apa aja sih? Ruang lingkup hermeneutik itu dia lebih gede daripada tafsiran. Kalau tafsiran itu lebih tekstualisasi, sekedar tekstualnya doang yang ditafsirkan. Sedangkan hermeneutik itu di atas itu, dalam artian dia tidak sekedar menafsirkan teks, melainkan dia menafsirkan historikal yang ada di balik teks tersebut ataupun latar belakang di balik teks tersebut. Nah, biasanya itu berupa wacana tulisan. Nah, analisisnya itu bisa berupa tata bahasa yang dianalisisnya, atau gramatikalnya, atau fonetiknya, atau sintaksisnya,
dan berbagai sudut pandang kebahasaan lainnya. Makanya saya bilang bahwa hermeneutik ini di atas ruang lingkupnya, di atas tafsiran, serta hermeneutik ini adalah metode yang umum. Sebenarnya awal sejarah hermeneutik ini bukan ke agama Islam, bahkan ke agama sebelah tetangga. Nah, karena Islam perlunya sebuah metode untuk menafsirkan, maka Islam baru memiliki pendekatan hermeneutik ini. Gitu mungkin, saudara. Gimana? Dari teman-teman yang lainnya masih ada tanggapan? Halo? Wah, materinya dikacangin dong. Hai. Ya, terima ada kasih tanggapan? Materi. Mungkin ada tambahan dari yang lain gitu kan. Ya, Jadi jawabannya teman-teman. tadi dalam segi bahasa gitu ya, itu konteks-konteksnya itu. Iya, konteks untuk memahaminya itu dalam segi bahasa. Akan tetapi hermeneutik itu bukan dari tekstualisasinya doang yang dipahami, tapi ada historical yang perlu ditafsirin juga. Yang perlu ya, perlu. Ya, seperti itu, saudara. Oke. Syukran, jazakumullah khairan, kasiran. Masya Allah, takbir. Next. Allah. Gimana Mungkin ada teman-teman yang tambahan lain? dari kawan-kawan kan, lebih luas lagi mungkin bahasan mereka kan. Masih ada Karena benar kata Pak tanggapan, Zainal tadi kan, kita itu boleh berpendapat, berargumen masing-masing. Gimana teman-teman? Kalau misalnya tidak ada karena jam sudah habis waktunya untuk mata kuliah ini, serta sudah berkumandang azan, atau mungkin kita tutup aja ya, kita akhiri. Closing statement dong. Oke, boleh. Ya, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita perlu nih mendengar sepatah dua patah kata dari pemateri yang perlu kita ingat mungkin. Atau mungkin bisa kita jadikan caption ataupun motivasi dalam hidup. Mungkin dari saya pertama ya, belajarlah hermeneutik agar engkau tidak gagal paham. Selanjutnya dari pemateri kedua yaitu Rahma. Belajarlah psikologi agar kau tahu caranya mencintai. Wow, bolehlah. Selanjutnya Mas Romanto. Sosiologi adalah kunci umat Islam untuk memahami dalam bermasyarakat. Oke, bagus, mantap. Oke, yang terakhir dari Mbak Joti. Oke, belajarlah interdisipliner supaya kamu bisa melihat dunia dari sudut pandang yang banyak. Oke, beri aplaus semuanya untuk pemateri hari ini. Masya Allah. Baik, karena keadaan perut kita lapar, karena kita dalam keadaan shaim, mungkin sudah sampai sini aja ya pembahasan. Udah mikir keras kita. Jadi sebelum saya akhiri, saya mau pantun dulu. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Jangan lupa membeli kerupuk. Cakep. Buat apa ke Amerika kalau cuma membeli kerupuk? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop recordnya.